Balik lagi bersama Entong Jurnalis Harian Update, dalam liputan Musrembang Kelurahan Rempoa. Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur melaksanakan kegiatan Musrembang RKPD 2026 berlangsung di Aula Kelurahan, pada Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. Hadir Camat Ciputat Timur Rastra Yudatama SSTP, anggota DPRD dari fraksi Golkar Muhammad Aziz S.Ag. Anggota DPRD fraksi Demokrat Dr. Karlena Se, MM Lurah Rempoa Hendra Pratama Se, perwakilan dari Bapelit Bangda Kasipem, Kecamatan Ciputat Timur H. Ahmad Kurtbi, Babin Kamtipmas Ibda Setiawan, Babinsa Sertu Rahmat, Ketua RT, RW, LPM, PKK, Dekranasda, Karang Taruna. Camat Ciputat Timur Rastra Yudatama dalam sambutannya mengatakan sekaligus membuka musrenbang, musyawarah yang dilaksanakan di tingkat kelurahan ini dari hasil usulan warga akan dirumuskan dan diteruskan guna pembahasan di tahap musrenbang kecamatan, selanjutnya ke tingkat kota hingga tahapan persetujuan DPRD, ucapnya. Beliau menambahkan, untuk warga selain 3 hal termasuk infrastruktur lingkungan dan juga keamanan ketertiban yaitu terkait juga dengan prasarana seperti speed band dan juga tanggul yang memang dikhususkan diperuntukkan misalnya ada di sekolah itu di jalurnya ramai turun padat maupun tempat sarana ibadah tutupnya. Sementara Lurah Rempoa, Hendra Pratama, alhamdulillah hari ini banyak wajah-wajah baru ketua RT dan RW yang hadir mengikuti musrenbang di Kelurahan Rempoa dan pada intinya musrenbang yang dilaksanakan ini perlu saya sampaikan bahwa musrenbang tahun 2025 untuk pembangunan dan direncanakan untuk tahun 2026. Kelurahan Rempoa memiliki anggaran terkecil karena kita cuma memperoleh dana anggaran berkisar 2,5 miliar tahun ke depan bagaimana kita punya anggaran yang lebih besar lebih baik dengan mewajibkan mempercepat pembayaran PBB pajak penghasilan daerah mungkin karena beberapa perolehan PBB-nya sangat kecil tapi mungkin yang terkecil di Kecamatan Tempat Timur justru dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan tujuan terbaik bahwa arahan dari pimpinan secara fisik pembangunan 60% dan 40% pemberdayaan termasuk dengan kesehatan, pendidikan, kata Hendra. Anggota DPRD fraksi Golkar Muhammad Aziz menyampaikan dalam pendampingannya pada musrembang yaitu, kita akan mendorong usulan pendidikan pembangunan SMPN di mana belum terdapatnya di Kelurahan Rempoa. Terkait kesehatan, pembenahan tentang fasilitas rawat inap harus dikembalikan lagi sebagaimana fungsinya dari awal sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat. Kemudian terkait sarana ibadah seperti masjid, pura, gereja agar disertifikasi dengan tujuan agar mendapatkan bantuan pembangunan dari Pemkot tutupnya. Juga keamanan ketertiban yaitu terkait juga dengan sarana prasarana seperti speed bump dan juga tanggul yang memang dikhususkan untuk diperuntukkan untuk misalnya di sekolah itu jalurnya ramai turun padat maupun tempat sarana ibadah yang ada di Rempoa khususnya. Yang terakhir Pak Camat tadi dikatakan masalah HT. Ya HT itu memang kemarin saya diskusi dengan Ketua Pokdar Tangerang Selatan, Ketua Pokdar Ciputat Timur, Haji Mung, Pak Mung lah, bahwa memang beliau juga sempat ngobrol saya untuk dibantu pengadaan penyediaan HT untuk para RT RW karena memang kaitannya dengan hubungan dengan keamanan ketertiban yaitu dengan teman-teman Pokdar maupun KSK yang ada di Ciputat Timur ini. Pak Camat, di Ciputat Timur itu kan UMKM membludak nih. Ya. Untuk pembangunan SDM-nya gimana? Ya UMKM kita ada pelatihan dan ada pelatihan lah tentunya. Sekarang pelatihan untuk UMKM juga kan kita sebagai kelurahan dan kecamatan usulannya tetap ada di Dinas Koperasi UKM untuk pelaksanaan kegiatan itu. Jadi kita sudah juga masukkan juga untuk pemberdayaan itu untuk sosialisasi ataupun pelatihan UMKM itu diusulkan dan dimasukkan juga dan itu nanti melaksanakan dinas terkait demikian. Itu prioritas pencamat ya? Iya prioritas juga semuanya. Ini kan di musrembang. Pak Aziz, izin terkait dengan musrembang tadi itu usulan dari Dewan itu yang penekanan 3 itu apa ya aja Pak Aziz? Pertama, musrembang ini membuat RKPD 2026 dan ini masa wali kota, RPJMD wali kota yang baru terpilih. Mudah-mudahan tidak ada masalah, ada pelantikan nanti bulan Februari wali kota Tangerang Selatan, Pak Benyamin dan Pilar. Nanti kita akan bersama-sama juga akan membentuk pansus RPJMD selama 5 tahun. Dan dari sekarang kita sudah menyusun rencana yang namanya melalui musrembang tingkat kelurahan yang nanti akan dilanjutkan di tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Pertama, saya ingin menginformasikan usulan terkait pendidikan.
kita akan mendorong bahwa keberadaan bagaimanapun juga lembaga pendidikan tingkat SMP ini kita berharap 2026 ada pembangunan gedung SMP negeri di Kelurahan Rempoa yang kebetulan juga aset tanah itu masih banyak yang bisa digunakan. Mengingat jumlah peserta didik tiap tahun bertambah. Lulusan SD yang tidak tertampung, kalau dengan adanya pembangunan SMP negeri di Kelurahan Rempoa, insya Allah kita bisa lulusan SD bisa tertampung di SMP negeri. Dan itu kita akan dorong bersama-sama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, para ketua RW, ketua RT, dan juga lembaga Karang Taruna dan pemuda-pemuda semua kita akan dorong. Itu terkait pendidikan. Yang kedua, terkait kesehatan. Dulu zaman Bu Airin sebagai wali kota ada puskesmas rawat inap. Kita akan dorong kembali bahwa puskesmas Rempoa itu ada puskesmas ya yang digunakan untuk rawat inap. Kenapa perlu ada rawat inap? Karena daya tampung RSUD yang ada di Tangsel terutama di Pamulang itu terbatas. Nah, bagaimana caranya supaya tidak membludak? Kita buat puskesmas itu ada rawat inap kembali. Dan kita dorong karena di sebelah puskesmas yang ada di Kelurahan Rempoa ini masih ada tanah yang milik pemerintah. Kita akan dorong untuk melebarkan tersebut supaya yang sakit bisa melihat puskesmas dulu. Nanti kalau memang yang parah bisa dibawa ke RSUD. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, terkait sarana ibadah. Saya pernah menjadi narasumber di FKUB. Saya mendorong bahwa nanti sertifikasi atau PTSL yang ada di Tangerang Selatan kita dorong bukan hanya tanah-tanah milik warga, tapi sarana ibadah. Artinya misalnya contoh, tanah masjid, tanah musola, kemudian tanah gereja, kemudian tanah-tanah pura, dan tempat-tempat lainnya pokoknya, itu kita dorong untuk disertifikasi supaya kejelasan tentang tempat-tempat ibadah tanahnya jelas bersertifikat, ya status tanahnya. Itu terkait sertifikasi sarana ibadah. Yang keempat, kita juga mendorong bahwa bantuan atau hibah untuk rumah ibadah kita akan dorong nanti dalam bentuk sound system. Kita akan dorong misalnya masjid, musola, dan juga sarana ibadah yang lain gereja. Itu nanti bantuan pemerintah dalam bentuk sound system yang berkualitas, yang bisa dimakan, dan jangan dalam bentuk uang. Kita berikan mereka dalam bentuk barang. Ini dipasang, mudah-mudahan awet, dan itu sound systemnya yang berkualitas. Nah, itu salah satu contoh hibah dalam bentuk barang. Kita akan dorong nanti 2026 supaya bantuan kepada sarana ibadah, rumah-rumah sarana ibadah itu dalam bentuk sound system. Itu saja dulu yang saya dorong, dan mungkin ada yang terkait usulan warga tadi tentang pembangunan sekolah, itu kita juga akan minta nanti kepada seluruh tokoh masyarakat. Kita akan buat surat kepada wali kota, kepada ketua DPRD agar pembangunan SMP negeri di Kelurahan Rempoa agar terlaksana di tahun APBD 2020.